Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rico, second semester from Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Al-Maksum Langka. Nah, di sini saya akan membuat tugas video pemahaman saya tentang siksa kubur seorang manusia yang berbuat maksiat selama di dunia ini. Oke, mungkin kalian juga bisa tonton videonya yang ini. Ntar aku tambahi linknya di deskripsi video. Oke, untuk pembahasannya lanjut next video. Oke, kematian itu adalah suatu takdir Tuhan dan maupun siksa yang datang pada saat di dalam kubur itu setimbal atas perbuatan manusia yang dilakukan semasa hidupnya. Tentu saja tidak bisa menghindari akan hal tersebut. Salah satu yang pasti bagi manusia adalah kematian. Pak Ustadz Faizal membahas proses kematian dan mengutip hadis bahwa ketika seseorang meninggal dia sudah bisa melihat alam lain selain alam manusia. Untuk orang-orang mungkin mereka akan dijemput dengan beberapa malaikat. Malaikat yang bertugas mengambil nyawa hamba Allah letaknya berada di ubun-ubun. Dalam misal orang itu beriman, maka di samping kanan kirinya ada malaikat rahmat. Satu di antaranya membawa kain kafan dan yang satunya membawa parfum, dan kemudian roh-roh orang mukmin akan diseru oleh malaikat maut sehingga orang itu akan keluar seperti air mengalir dan langsung disambut oleh malaikat dengan dibungkus kain kafan di surga dan diberi parfum dan dibawa ke Siratul Musta atau langit-langit, dan Allah ridho dengan roh-roh ini. Kemudian Allah menetapkan, tulislah hambaku ini di tempatnya. Liin ada langit keempat. Nah, proses sakaratul maut berbeda-beda. Satu, orang-orang yang haid rasa sakitnya seperti digigit semut. Sakaratul maut akan merasakan haus-haus. Jika orang kafir saat nyawanya akan dicabut, dia akan didatangi oleh malaikat yang sangat mengerikan dan berbau bau busuk. Ada beberapa dalil yang menjelaskan bagaimana cara malaikat mengeluarkan orang-orang kafir. Di antaranya ada surat Al-An'am ayat 93, Al-Anfal ayat 50 berbicara tentang bagaimana malaikat memukul orang-orang kafir hingga secara keras hingga roh mereka pecah-pecah. Nah, Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah mati dan orang tersebut mengatakan bahwa panas kematian masih dirasakan setelah ratusan tahun, dan ketika sakaratul maut mereka akan merasakan seperti di kulit hidup-hidup ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat 7 langkah. Pengantar mereka berpulang dari kuburan sudah mulai ditanya tentang Tuhan. Orang yang istiqomah dalam tauhid dapat menjawabnya, sementara yang tidak akan sulit menjawabnya. Ketika tidak bisa menjawabnya, dia akan merasakan sakit dan meneriakkan sampai terdengar oleh makhluk di sekitaran kuburan itu. Seperti hewan, kecuali manusia dan jin, siksa kubur sangat mengerikan. Tetapi jin tidak bisa mengganggu manusia. Bagi orang yang taat, yang pertama kali ditampakkan adalah siksa neraka. Perasaan lega akan dirasakan berkali-kali lipat ketika kamu tidak jatuh dalam tempat itu. Hal itu terjadi karena kamu sudah beriman dan taat kepada Allah. Orang yang tidak taat akan menderita di neraka dan menyesal 2 kali lipat. Rasulullah SAW berkata, biarkan dia berada di sana dan tidak ingin dibangkitkan karena takut jika dibangkitkan pasti dia akan masuk neraka. Siksaan kubur juga diberikan kepada mereka yang tidak menjaga kebersihan, kencingnya, suka adu domba, dan lain-lain. Misalnya dengan menggunakan keberanian untuk gantung diri
atau menusuk diri akan menyebabkan siksaan yang lebih buruk. Jika kehidupan akhirat adalah surga, maka ada kenikmatan di kubur. Jika akhirat adalah neraka, maka kubur juga menderita. Juga, jangan mengambil hak orang lain karena siksa kubur akan menjadi berlipat ganda. Ada beberapa jenis siksa kubur yang lebih spesifik, yaitu 1. Diberi alas dari api neraka, 2. Ditunjukkan pemandangan neraka, 3. Disempitkan kubur hingga tulang remuk, 4. Ditemani wujud mengerikan, 5. Dipukul palu besi, 6. Tubuh dibelit oleh 77 ular. Pertolongan orang yang ada di dalam kubur adalah salah satunya doa dari orang yang masih hidup jadi anak-anak soleh, masih bisa berbakti pada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Rasulullah SAW mengajarkan muslim untuk membaca doa berikut agar terhindar dari siksa kubur. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang pemahaman saya dari video siksa kubur manusia yang berbuat maksiat di dunia. Mungkin cukup, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan berlebihan di dalam video, dan saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan video ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.